Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, salah satu di antara rubrik yang hampir tidak pernah ketinggalan dalam majalah-majalah atau surat kabar umum adalah rubrik zodiak. Alhamdulillah di kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan dua narasumber, Ustadz Abu Isa dan Ustadz Afifi. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan ngobrol, kita akan mendiskusikan dengan beliau berdua tentang bagaimana sejatinya hukum membaca rubrik zodiak atau ramalan bintang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik semuanya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, ini termasuk salah satu rubrik yang tidak ketinggalan, terutama di koran-koran yang umum tentang rubrik zodiak. Sebenarnya dalam tinjauan syariat, apa hukumnya membaca rubrik seperti ini meskipun tidak ada tujuan untuk meyakini bahasanya itu ramalan yang benar. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Terkait dengan masalah zodiak memang sudah kita ketahui sangat menyebar di tengah kaum muslimin bahkan. Jadi sesungguhnya itu kan terkait dengan perbintangan ya. Dan Allah Ta'ala menciptakan bintang itu sebenarnya untuk tiga kepentingan yang pokok, yaitu untuk hiasan langit, untuk rujum lisyayatin, yaitu untuk melempar setan. Kemudian yang ketiga adalah untuk petunjuk di dalam gelap, baik di petunjuk arah, baik ketika kemudian di lautan atau kemudian di padang pasir gitu. Jadi jadinya sama dunia bimasa biha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa bin najmihum yahtadun. Nah, maka barang siapa yang menggunakan di luar itu, maka ini telah menyelisih tentang fungsi penciptaan bintang tersebut. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah zodiak ini, yaitu dijadikan sebagai alamat atau tanda atau sebab kaitannya dengan nasib seseorang. Dan mungkin Ustaz Afifi bisa menambahkan terkait dengan hal ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah sampaikan Ustaz Abu Isa di pembahasan tadi, bahwasanya bintang diciptakan Allah untuk tiga hal, yaitu zinatul lisama, kemudian untuk alamat yang ditadabi, kemudian untuk melempar untuk rujuman syayatin. Iya. Barang siapa yang menjadikan bintang di luar tiga perkara ini, sungguh dia telah sesat atau telah keliru. Dalam ilmu perbintangan para ulama membagi dua. Ada ilmu perbintangan dalam makna yang kita kenal dengan istilah astrologi, yang berkaitan dengan ramalan nasib manusia. Maka apabila yang ini, maka masuk dalam wilayah dia telah melakukan ramalan-ramalan yang gaib. Sedangkan yang gaib, alimul ghaibi wasyahada, hanyalah Allah SWT, la ya'lamul ghaiba illallah. Akan tapi seandainya yang dimaksudkan dengan perbintangan itu adalah ilmu astronomi, ini ilmu tentang perjalanan bintang-bintang, maka mayoritas para ulama mereka membolehkan karena tidak berkaitan masalah nasib, ramalan nasib pada manusia. Akan tapi mengambil faedah dengan perjalanan bintang-bintang tersebut. Ya, terkait dengan tadi membaca rubrik zodiak di koran atau di media massa yang lainnya, namun tanpa ada keyakinan kalau itu benar. Ya, kita ingat, iseng. Kita ingat sebuah hadis Nabi SAW. Man ata kahinan a'rafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Ini satu hadis. Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun atau paranormal tersebut, maka dia telah mengingkari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena Al-Quran menerangkan tentang yang gaib, yang mengetahuinya Allah SWT, sehingga sedangkan dukun dan paranormal mereka menyangka dirinya mengetahui yang gaib, sehingga sungguh apabila dia mempercayai perkataan dukun, dia telah mengingkari Al-Quranul Karim. Dan apabila dia mendatangi dukun tidak seperti itu, maka kita ingat sebuah hadis Nabi SAW, man ata kahinan
barang siapa yang dia mendatangi ini dukun, sekalipun dia tanpa membenarkan dukun tersebut, maka dikhawatirkan dia masuk dalam pembahasan Nabi Sallam, ini lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Dia tidak akan terima salatnya 40 hari. Sehingga dua-duanya mengkhawatirkan bagi seorang muslim. Tentu dia tidak ingin seandainya dia salatnya selama 40 hari dia tidak terima oleh Allah SWT. Seandainya kemudian dia mengatakan bahwasanya kalau begitu kita nggak perlu salat 40 hari. Boleh jadi dia akan terjerumus. Pertama, dia telah meninggalkan salat. Yang kedua, dia masuk dalam ancaman hadis tersebut. Karena bukan berarti ditolak salatnya 40 hari, berarti kemudian kita boleh meninggalkan salat 40 hari juga. Sebagai hukuman sebenarnya. Iya, hukuman kepada orang mereka mendatangi dukun. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun dia tidak meyakini bahwasanya itu benar. Iya, karena memang dalam hadisnya ada yang mutlak tadi. Man atakahinan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang dari dukun dan menanyakannya dan maka tidak diterima salatnya tadi 40 hari. Nah, orang membaca koran atau majalah atau kemudian tabloid, topik zodiak kan dia berarti bertanya. Artinya dia ingin tahu seperti apa coba. Terlepas dia membenarkan atau tidak, yang jelas dia sudah menanyakan. Bahkan sebagian ulama memandang perbuatan ini jauh lebih parah ya. Artinya dan hukumnya sama. Bahkan kalau kita cermati bisa lebih parah kalau kemudian seorang membeli. Karena apa? Kalau kemudian dia mendatangi dukun, kan mungkin cuma dia sendiri yang terkait dengan itu, yang bertanya. Tapi kalau kemudian korannya atau majalahnya yang dibawa ke rumah, kan seluruh keluarganya, bahkan ya lebih parah hukumnya daripada yang tadi dia datang gitu. Sekalipun hanya untuk iseng misalnya, kalau sebatas terbaca misalnya kita baca satu meeting yang ada korannya, kemudian itu ada rugi zodiak, ada zodiak begitu. Apakah masih termasuk seperti itu, Ustaz? Ya, jadi begini. Jadi memang terkait dengan sebuah perbuatan tidak bisa dipisahkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian kan maka tadi kalau kemudian dia iseng, maka lihat-lihat dan ingin membaca, padahal tahu itu zodiak dan dia mencoba membacanya, maka dia kena. Nah, karena ya sebagaimana ada dukun iseng tanya gitu, bahkan dia kena larangan. Karena kan tidak boleh seseorang itu bermain-main dan sesuatu yang kesyirikan. Tapi kalau kemudian seorang membacanya kemudian ingin mengetahui kedustaannya, atau kemudian ingin seorang ustaz atau seorang dai membaca kemudian dustanya kalau salah. Sebagaimana itu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang yang mendatangi dukun dalam rangka untuk mengingkari atau mendustakannya itu matlub, bahkan ya kadang bisa wajib demi hilangnya praktek-praktek perdukunan tersebut untuk diingkari di hadapan manusia. Berarti kurang lebih bisa kita simpulkan ada 3 tujuan yang berbeda ketika orang membaca satu ramalan bintang. Yang pertama, ketika dia meyakini bahasanya itu benar dan itu perbuatan kekafiran. Kemudian dia hanya sebatas membaca namun tidak meyakini dan itu terancam sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan yang ketiga, dia membaca untuk membuktikan bahasanya itu adalah dusta karena tidak sesuai dengan realita yang dia alami. Misalnya semacam ini diperbolehkan saja. Iya, sebagaimana yang Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad yang dia terkenal sebagai dukun. Yang beliau ketika menguji Ibnu Sayyad, apa yang ada dalam dada saya, dan Ibnu Sayyad mengatakan duh. Sehingga kata Nabi, kamu nggak ada apa-apanya, kamu nggak bisa melampaui batas Anda sebagai dukun. Ini sebagai bentuk diantara yang kemudian para ulama mengambil sebagai sebuah kebolehan mendatangi dukun dalam rangka untuk mengingkari atau menguji dukun tersebut, bahwasanya dukun itu adalah pendusta, pembohong, dan dia tidak mengetahui yang gaib. Karena asalnya dukun dia mengeklaim kalau dia mengetahui yang gaib. Masya Allah. Berarti pada intinya ketika dia membaca untuk tujuan mengingkari satu hal yang bahkan disyariatkan, karena termasuk diantara bentuk dakwah. Nah, pemirsa, sangat menarik sekali yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan ada 2 catatan penting yang perlu kita perhatikan tadi. Yang pertama tentang bagaimanakah fungsi yang sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang. Ada 3 hal yang tadi beliau sebutkan. Yang pertama adalah sebagai hiasan bagi langit, yang kedua untuk lemparan setan, dan yang ketiga fungsi bintang adalah sebagai penunjuk arah ketika seseorang berada di kegelapan malam atau berada di tempat seperti di padang pasir. Kemudian yang kedua, beliau memberikan rincian tentang hukum orang yang membaca zodiak
orang yang membaca ramalan bintang. Biasanya tindakan seperti ini dilihat dari latar belakang dan niat ketika orang itu membacanya. Ada 3 niat yang tadi telah kita kupas dan telah disampaikan. Namun pada kesempatan ini kita cukupkan sampai demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.